Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pajaran Effendi dengan NPM 222191182 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan kembali dari pertanyaan nomor 1 dari tugas akhir mata kuliah Pancasila tentang yang nomor 1 tentang iptek yang menyimpang atau melanggar Pancasila. Yang pertama adalah match fixing atau pengaturan skor. Hal ini disebut juga memanipulasi pertandingan atau mengatur suatu hasil pertandingan, atau dengan kata lain hasil pertandingan sudah dapat ditentukan. Jadi kita dapat menentukan gitu sebelum pertandingan itu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Match fixing ini atau pengaturan skor ini yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengatur hasil akhirnya. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan. Tetapi biasanya pengaturan skor ini sangat menitik beratkan pada hasil akhir sebuah pertandingan. Ada banyak alasan mengapa match fixing ini atau pengaturan skor ini dilakukan. Pada umumnya, karena alasan perjudian dan keuntungan finansial berupa uang atau barang mewah merupakan salah satu dorongan si orang tersebut untuk melakukan pengaturan skor. Kebanyakan orang mengira untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah tim biasanya akan menyuap wasit. Jadi si wasit itu disuap oleh seorang yang ingin melakukan match fixing atau pengaturan skor. Dugaan itu tidak salah, tetapi wasit bukanlah figur utama dalam praktek match fixing ini atau pengaturan skor ini. Biasanya match fixer. Nah, match fixer ini adalah seseorang yang mengatur sebuah pertandingan disebut match fixer akan mendekati pendiri klub. Pendiri klub ini adalah seorang yang mempunyai klub tersebut. Nah, jadi si orang yang melakukan pengaturan skor ini pertama-tama dia akan mendekati petinggi klubnya supaya match fixing ini terjadi atau pengaturan skor ini bisa berjalan dengan lancar. Setelah petinggi klub atau orang yang mempunyai klub tersebut setuju untuk melakukan match fixing atau pengaturan skor, maka petinggi klub akan mulai memerintahkan permainannya untuk bermain sesuai keinginan match fixer, atau si petinggi klub ini akan menyuruh pemainnya apakah dia akan dikalahkan atau dimenangkan sesuai match fixer tersebut. Yang kedua adalah penggunaan doping. Penggunaan doping ini adalah sebagai pemakai atau penggunaan obat dari suatu bahan asing bagi tubuh oleh seorang atlet dengan cara atau jalan apapun, dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kemampuan sebelum atau pada waktu pertandingan. Ada beberapa alasan penggunaan doping bagi seorang olahraga. Namun kan kasus doping ini sudah dilarang di dunia olahraga. Namun ada kasus penggunaan doping ini terus terjadi. Karena apa? Karena yang pertama, aspek psikososial adalah setiap individu memiliki potensi melakukan pelanggaran, ditambah lagi apabila lingkungan memberi kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua, kepribadian. Individu yang memiliki konsep diri maupun harga diri negatif atau rendah memiliki kecenderungan mencari keuntungan pribadi dengan jalan menggunakan cara yang tidak sehat. Salah satunya adalah menggunakan doping atau obat terlarang dalam setiap kompetisi, kemenangan, prestasi, atau medali. Yang terakhir adalah nilai sosial kemenangan. Terkadang menjadi salah satu idaman setiap individu atau kelompok tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, sehingga memungkinkan atlet menghalalkan segala cara atau melakukan segala cara untuk memenangkan pertandingan tersebut, yaitu termasuk penggunaan doping. Terus ada alasan mengapa penggunaan doping itu dilarang. Yang pertama, penggunaan doping melanggar norma fair play atau sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Yang kedua, alasan medis. Mengapa alasan medis? Karena penggunaan doping ini dapat membahayakan keselamatan para atlet, akan mengalami kebiasaan dan ketergantungan kepada obat. Doping juga bisa meningkatkan massa otot dan meningkatkan penampilan saat bertanding.
Pengaruh zat ini dapat membuat atlet tiba-tiba hilang kesadaran karena pemakaian doping yang mempengaruhi aliran darah merah dalam tubuh. Untuk kondisi yang parah, jantung atlet bisa mendadak berhenti dan lebih parahnya lagi, si atlet tersebut dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, tentang iptek yang tidak menyimpang Pancasila. Yang pertama, penggunaan VAR dalam olahraga sepak bola. VAR ini bisa disebut sebagai asisten wasit. Nah, wasit ini adalah sosok pengadil dalam sebuah pertandingan, menjadi peran seorang wasit dalam olahraga sepak bola. Wasit ini memiliki wewenang untuk mengatur jalannya sebuah pertandingan dalam cabang olahraga sepak bola dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan. Namun dengan berjalannya ilmu perkembangan teknologi, baik audio hingga ke video berperan besar mendukung kinerja wasit dalam menjadi pemimpin permainan sepak bola saat ini. Contohnya saja dari penerapan teknologi untuk membantu wasit di sepak bola adalah video asistan referee atau keberadaan asisten wasit dengan bantuan teknologi video atau VAR. VAR ini adalah prosedur bantuan teknologi untuk membantu asisten wasit meninjau tayangan ulang sebuah insiden dalam permainan sepak bola sebagai bahan pertimbangan untuk wasit utama. Fungsi VAR dalam sepak bola adalah untuk menegakkan peraturan pertandingan sepak bola semaksimal mungkin. Cara kerja VAR ini adalah dengan memeriksa siaran televisi atau rekaman pertandingan secara langsung untuk melihat insiden dalam sebuah pertandingan sepak bola. Teknologi VAR ini kemudian meninjau tayangan siaran pertandingan secara normal atau memakai tayangan ulang dengan kecepatan diperlambat atau slow motion dari berbagai sudut. Misalnya saja dari proses terjadinya sebuah gol seperti kemungkinan offside, pelanggaran dan atau handball, ataupun kemungkinan penalti. Penggunaan VAR ini sangat mengefek bagi wasit karena wasit dapat melakukan penelitian ulang terhadap VAR tersebut supaya hasil akhir yang harus dilakukan wasit itu agak tepat dan adil. Contoh yang kedua dari iptek yang tidak menyimpang Pancasila yaitu penggunaan teknologi medis dalam untuk yang cedera. Untuk menangani cedera yang tidak memerlukan operasi atau bisa disebut dengan cedera yang tidak ringan, serta upaya proses pemulihan pasca operasi, dokter spesialis kedokteran olahraga akan melakukan evaluasi untuk kemudian merancang program pemulihan yang sesuai dengan kondisi pasien atau yang sesuai dengan kondisi apa yang dialami oleh atlet tersebut. Biasanya diperlukan sesi menggunakan teknologi medis dalam periode cedera dan sesi latihan untuk membantu memulihkan otot dan sendi yang cedera dan agar pasien atau atlet tersebut dapat kembali berolahraga dan beraktivitas kembali pasca cedera. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.